Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film, di mana film ini diambil dari sebuah kisah nyata. Dan judul film kali ini adalah Dangal. Film ini dirilis pada tahun 2016, dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas India yaitu Aamir Khan. Film ini dimulai dengan sebuah scene di mana sang aktor Aamir Khan yang berperan sebagai Mahavir Singh Phogat sedang menonton pertandingan Olimpiade Gulat di TV, di mana olahraga gulat sendiri sangat digemari di India pada saat itu. Namun, tidak satupun atlet dari India yang berhasil di Olimpiade, dan Mahavir Singh Phogat sendiri adalah mantan atlet gulat India tingkat nasional. Ketika Mahavir Singh sedang mengomentari buruknya fasilitas yang diberikan kepada atlet gulat India, lalu datang seorang lelaki yang menyela pembicaraannya dengan mengatakan bahwa Mahavir Singh hanya pandai berbicara saja, dan menantang Mahavir Singh untuk bergulat, dan Mahavir Singh pun menerima tantangan itu. Lalu mereka pun menjadikan tempat mereka menonton TV itu sebagai arena gulat. Mereka pun bergulat, dan Mahavir mengalahkan lelaki itu dengan sangat mudah. Lelaki itu berdiri dengan mengatakan kepada Mahavir Singh kalau Mahavir Singh hebat karena telah mengalahkan juara gulat tingkat daerah. Namun, Mahavir membalas dengan mengatakan kepada lelaki itu kalau lelaki itu jangan berkecil hati karena dia baru saja dikalahkan oleh pegulat tingkat nasional. Mahavir Singh memang sudah lama berhenti dalam bergulat, tapi gulat tak pernah hentikan langkahnya. Mahavir Singh sendiri memiliki seorang istri yang sedang hamil, yaitu Daya Sobha Kaur, yang diperankan oleh aktris Sakshi Tanwar. Mahavir Singh sangat menginginkan anak laki-laki agar bisa meneruskan cita-citanya sebagai seorang penggulat dan memenangkan medali emas untuk India di Olimpiade. Namun, impiannya untuk mendapatkan anak laki-laki tidak pernah terwujud. Sang istri melahirkan anak pertama mereka, yaitu perempuan yang diberi nama Geeta Kumari Phogat. Dan Geeta Kumari Phogat inilah yang akan menjadi wanita pertama India yang memenangkan medali emas Olimpiade di cabang gulat. Dan Mahavir Singh pun terlihat kecewa karena dia sangat mengharapkan seorang anak laki-laki. Setelah itu, semua orang di kampung itu menjadi sok tahu dalam hal cara mendapatkan anak laki-laki. Orang-orang di kampung itu terus memberikan saran kepada Mahavir Singh dan istri untuk mendapatkan anak laki-laki. Namun, Mahavir tidak pernah mendapatkan anak laki-laki. Anak kedua mereka lahir seorang perempuan dan diberi nama Babita Kumari Phogat. Tahun demi tahun pun berlalu, namun Mahavir Singh masih sangat menginginkan seorang putra. Namun, Mahavir Singh tidak pernah mendapatkan seorang putra. Anak ketiga dan keempat mereka pun lahir perempuan. Mahavir sangat sedih, dan akhirnya memilih untuk mengubur impiannya untuk memiliki seorang putra dan pegulat. Saat pulang dari kantornya, Mahavir dikejutkan dengan beberapa orang yang ada di rumahnya, dan melihat dua orang anak lelaki yang wajahnya babak belur. Mahavir pun bertanya, ada apa? Lalu orang tua anak laki-laki itu menjelaskan bahwa putra mereka babak belur karena habis dipukuli. Mahavir menduga yang memukul mereka adalah keponakannya Omkar, tetapi istrinya mengatakan kalau yang memukul mereka adalah Geeta dan Babita. Mahavir sangat kaget mendengar hal itu, dan Mahavir pun meminta maaf kepada mereka. Setelah mereka pergi, Mahavir Singh memanggil kedua anaknya dan menanyakan hal yang barusan terjadi. Bukannya marah, justru sang ayah menanyakan bagaimana cara mereka melakukannya. Sang anak pun menjelaskan dengan sangat detail kejadiannya. Melihat itu, Mahavir Singh tersenyum seperti melihat harapan baru untuk cita-citanya yang sudah lama terkubur, dan ingin menjadikan kedua anaknya sebagai pegulat. Namun sang istri menentangnya dengan mengatakan gulat hanya untuk laki-laki, dan sang istri takut orang-orang di sana akan menghinanya. Dan sang istri pun mengatakan bagaimana jika tangan dan kaki sang anak patah. Namun, tekad Mahavir sudah bulat. Ia ingin menjadikan anak-anak mereka sebagai pegulat. Mahavir pun mengajak anak-anak mereka untuk makan makanan yang mereka sukai, karena hari itu akan menjadi hari terakhir untuk mereka memakannya. Karena sang ayah mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mereka akan hidup sebagai seorang pegulat. Latihan pun dimulai. Mahavir sangat disiplin dalam melatih anak-anaknya. Mereka selalu berlari dari jam 5 pagi dan tidak diizinkan untuk berhenti sampai waktu yang ditentukan. Karena anak-anaknya tidak diizinkan berlatih di arena gulat, Mahavir pun membuat tempat latihan sendiri dan melatih sendiri anak-anaknya di sana. Mahavir pun mengajari teknik-teknik dari gulat kepada anak-anaknya.
Karena anak-anaknya tidak memiliki lawan yang sangat kuat, Mahafir pun meminta kepada kakaknya agar bisa mengizinkan anak laki-lakinya untuk membantunya menjadi lawan sparring anak-anaknya. Karena melihat Gita dan Babita masih sangat lemah dalam bergulat, Mahafir pun ingin memberikan makanan yang berprotein tinggi untuk mereka seperti daging. Namun, sang istri marah dan menolak karena adat mereka tidak mengizinkan untuk memasak daging di dapurnya. Namun, Mahafir justru menyuruh keponakannya Omkar untuk memasak, dan Omkar pun memasak dengan melihat tutorial di buku. Mahafir pun jadi bahan gunjingan di kampung itu. Orang-orang mengatakan kalau dia sudah gila dan tak tahu malu karena menyuruh anak-anaknya memakai celana pendek dan melawan pria. Begitupun dengan anak-anaknya di sekolah yang menjadi bahan ledekan teman-temannya. Lalu, Gita dan Babita mencari cara agar bisa berhenti belajar gulat dengan mengatakan kalau rambut mereka rusak semenjak berlatih gulat. Namun sang ayah bukannya mengabulkan permintaan mereka. Sang ayah justru malah mencukur rambut putrinya. Dengan perasaan kesal dan kecewa setelah rambut mereka dicukur, Gita dan Babita pun bertekad untuk melawan ayahnya. Segala macam cara mereka lakukan agar mereka tidak berlatih gulat. Dengan cara mengatur ulang alarm sang ayah, merusak lampu di arena berlatih, dan juga berpura-pura cedera. Setelah merasa menang dengan ayahnya, Gita dan Babita pun diam-diam tanpa sepengetahuan sang ayah pergi ke acara pernikahan teman sekolahnya, di mana adat di sana sudah biasa menikahkan anak di bawah umur. Ketika mereka sedang menari di atas acara itu, sang ayah pun datang, dan dia sangat marah melihat apa yang dilakukan kedua putrinya dan juga keponakannya. Dia pun menampar Omkar keponakannya, lalu pergi dari acara itu. Setelah kejadian itu, sang anak pun menyesal dan berinisiatif untuk memulai latihan lebih awal dan bersungguh-sungguh dalam latihan kali ini. Karena melihat perkembangan anaknya yang semakin kuat dan siap untuk bertanding, keesokan harinya pun mereka pergi ke Rohtak untuk mengikuti pertandingan gulat. Pada awalnya, panitia menolak permintaan Mahafir Singh yang ingin mengikut sertakan anaknya bertanding melawan pegulat lelaki. Namun, karena melihat ada keuntungan di sana, mereka pun akhirnya mengizinkannya. Pertandingan pun dimulai, dan Gita sang penantang disuruh memilih pegulat pria yang ingin dia lawan, dan Gita pun memilih yang paling kuat di sana. Di awal pertandingan, Gita cukup membuat lawannya kewalahan, walaupun akhirnya harus kalah karena kurangnya pengalaman bertanding. Setelah pertandingan itu, Gita tidak bisa tidur semalaman karena kekalahannya itu. Dia sangat kecewa pada dirinya sendiri dan mendatangi ayahnya untuk menanyakan kapan pertandingan selanjutnya. Namun kali ini, Gita datang dengan motivasi yang sangat tinggi untuk bertanding, dan hasilnya Gita mampu mengalahkan semua lawannya. Mulai saat itu, orang-orang mulai membicarakan Gita dan Babita. Namun kali ini mereka memuji keduanya. Mahafir Singh terpaksa berhenti dari pekerjaannya agar bisa melatih anaknya secara penuh untuk mengikuti kejuaraan nasional. Mahafir pun kembali melatih anaknya, namun kali ini Mahafir Singh melatih mereka bertanding di arena yang menggunakan matras. Namun karena keterbatasan biaya, mereka pun berlatih di atas rumah dengan menggunakan matras untuk tidur. Mahafir Singh akhirnya mendaftarkan anaknya untuk kejuaraan nasional tingkat junior. Karena pengalaman yang bertanding dengan pegulat pria, Gita pun sangat mudah mengalahkan pegulat wanita yang menjadi lawannya dan berhasil menjadi juara di beberapa kejuaraan nasional tingkat junior. Waktu pun berlalu, Gita pun berubah dari pegulat junior menjadi pegulat senior. Gita dewasa pun memiliki keinginan untuk berlatih di Akademi Olahraga Nasional, dan ayahnya pun setuju dan mengantarkan Gita ke tempat tersebut. Gita pun belajar di sana. Setelah berlatih di sana, bukannya membuatnya semakin kuat, tapi malah membuat Gita semakin lemah. Karena kurangnya disiplin pada waktu dan latihan, Gita pun lambat laun mulai melupakan apa yang diajarkan ayahnya dulu. Gita pun melupakan diet makanannya dan mulai memanjangkan rambutnya. Dan sang pelatih pun menyuruhnya untuk melupakan teknik gulat yang diajarkan ayahnya. Setelah sekian lama, Gita pun pulang untuk bertemu keluarganya. Mereka pun berlatih bersama dengan murid-murid sang ayah. Ketika Babita sedang mengajarkan teknik pada pegulat lain, Gita pun lalu mengatakan itu teknik yang lama. Namun sang ayah melihat itu lantas memintanya untuk mencobanya, dan mereka pun berduel. Dan sang ayah pun harus menyerah, bukan karena tekniknya yang lemah, tapi karena tubuhnya yang sudah lemah. Keesokan harinya, Gita pun kembali ke tempat berlatih. Pada akhirnya, Gita pun mengikuti kejuaraan dunia yang diadakan di Sydney.
Dan di tempat lainnya pun sang adik Babita mengikuti kejuaraan nasional di Delhi. Gita harus kalah dengan mudah di babak awal kejuaraan itu, sedangkan Babita yang dilatih oleh ayahnya berhasil menjuarai kejuaraan tersebut. Setelah Babita memenangkan kejuaraan nasional, ia pun pergi ke akademi olahraga nasional seperti kakaknya. Gita yang terus mengikuti kejuaraan internasional namun tidak pernah sekalipun berhasil membawa piala. Di tengah kesedihannya, Babita sang adik menyuruhnya untuk berbicara dengan ayahnya. Gita pun lalu menelpon ayahnya sambil menangis, dia pun meminta maaf kepada ayahnya. Berlanjut ke pertandingan Olimpiade ke-19 yang akan segera dimulai dalam 6 bulan ke depan di India, Gita pun mulai berlatih untuk persiapan turnamen tersebut. Namun, sang pelatih menyuruhnya untuk menurunkan berat badannya dari 55 kilo menjadi 51 kilo. Agar Gita bisa bertanding di kategori 51 kilo, agar Gita memiliki kesempatan menang lebih besar. Namun, Gita ingin bertanding di kategori 55 kilo, dan pelatih pun melarangnya. Lalu dia menelpon ayahnya. Lalu ayahnya menyuruhnya untuk tetap bermain di 55 kilo, dan ia yang akan melatihnya sendiri di sana. Mahathir pun berangkat ke Patiala dengan Omkar dan bertemu dengan Gita dan Babita. Lalu mereka pun membuat rencana agar Gita dan Babita bisa berlatih dengan ayahnya. Mereka pun diam-diam pergi ke tempat ayahnya untuk berlatih dari jam 5 pagi dan kembali ke tempat latihan setelahnya. Hal itu terus mereka lakukan setiap hari hingga hal itu diketahui oleh pelatih mereka. Sang pelatih pun melaporkannya pada asosiasi olahraga agar mereka dikeluarkan dari akademi itu. Namun, atas permohonan sang ayah, pihak asosiasi pun mempertimbangkan Gita dan Babita agar terus berlatih. Bahkan memperbolehkan Gita bermain di kategori 55 kilo. Tapi dengan syarat, sang ayah tidak boleh berada di sana lagi. Namun, mereka tetap berhubungan lewat telepon, dan sang ayah memberitahu semua kesalahan Gita saat bertanding pada turnamen sebelumnya lewat telepon. Dan, turnamen Olimpiade 2010 di India pun dimulai. Di awal babak, Gita berhadapan dengan Melissa Anderson dari Wales. Gita pun kalah di ronde pertama, dan di ronde kedua Gita berhasil unggul. Di ronde terakhir pun Gita bermain menyerang dan berhasil lolos ke babak semifinal. Babak semifinal pun dimulai. Gita berhadapan dengan Naomi Edwards dari Nigeria. Di ronde pertama, Naomi memenangkan pertandingan. Di ronde kedua, Naomi bermain agresif namun Gita bertahan dengan sangat bagus dan membuat Naomi frustasi, dan Gita pun berhasil mencuri poin di ronde kedua. Di ronde ketiga, mereka bermain imbang dan harus dilanjutkan ke babak lemparan, dan Naomi pun mendapat kesempatan untuk menyerang. Namun, justru Gita lah yang mencetak poin dan Gita pun lanjut ke babak final. Di babak final, Gita menghadapi Angelina Watson dari Australia yang pernah mengalahkannya 2 kali. Namun, sang pelatih yang tidak suka dengan keberadaan Mahavir Singh di bangku penonton menyuruh orang lain untuk menguncinya di dalam ruangan. Dan Gita pun bertanding tanpa disaksikan oleh ayahnya. Di ronde pertama, Gita memimpin dengan poin 5-1. Dan di babak kedua, Gita yang sudah unggul di awal, namun Angelina berhasil mengembalikan kedudukan dengan poin 6-4. Di ronde akhir, Gita yang tertinggal 4 poin dari Angelina di awal pertandingan, Angelina mampu mencetak 5 poin, sedangkan Gita hanya mencetak 1 poin. Namun pertandingan masih terus berlanjut, dan tinggal tersisa 22 detik lagi. Dan sangat mustahil bagi Gita untuk mengejar poinnya. Namun, berkat teknik yang pernah diajarkan ayahnya untuk mencetak 5 poin, Gita pun mencoba mempraktekannya dan berhasil. Gita mencetak 5 poin dan mengembalikan kedudukan menjadi 6-5. Dan Gita pun menjadi wanita pertama India yang memenangkan medali emas di Olimpiade. Sang ayah yang terjebak di dalam ruangan pun akhirnya menangis setelah mendengar lagu kebangsaan India dilantunkan. Dan tiba-tiba ada petugas kebersihan yang membuka pintu ruangan itu, dan sang ayah pun berlari ke arena pertandingan untuk menemui anaknya. Lalu mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Dangal, film yang diambil dari kisah nyata seorang pegulat di India. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.